Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Selamat datang kembali di kelas daring untuk kelas 11. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan komputer itu adalah suatu cara untuk menghubungkan beberapa komputer untuk menjadi suatu jaringan agar komputer satu dengan komputer yang lain bisa saling terkoneksi. Jenis-jenis topologi jaringan itu yang pertama adalah topologi ring. Jenis topologi jaringan kedua adalah topologi bus. Kemudian jenis topologi yang ketiga topologi star. Ada juga jaringan komputer dengan nama topologi tree dan topologi mesh. Kita akan bahas satu persatu mengenai jenis-jenis topologi jaringan komputer ini. Yang pertama, jaringan topologi yang berjenis ring. Jaringan komputer dengan jenis topologinya ring itu adalah menghubungkan beberapa komputer membentuk sebuah lingkaran, sehingga jaringan ini dinamakan sebagai jaringan topologi ring karena dalam penyusunan jaringannya dia membentuk sebuah lingkaran. Topologi ini berkomunikasi dengan data token untuk mengontrol hak akses komputer saat melakukan penerimaan data. Ini bentuk dari topologi ringnya, gambarnya bisa dilihat. Di sini ada 5 komputer yang dibuat sebuah jaringan dengan berjenis topologi ring. Untuk menghubungkan antara satu komputer dengan satu yang lain, itu dibutuhkan sebuah node ataupun IP address. Misalkan saja komputer yang pertama ini kita buat satu IP address dengan mengisi IP-nya yaitu 192.168.1.1. Itu untuk pengaturan node atau pengaturan IP-nya untuk di komputer 1. Kemudian di komputer 2 kita bedakan antara IP yang ada di komputer 1 dengan komputer yang kedua kita dibedakan. Kita bedakan saja untuk di belakangnya saja ya. Untuk tadi di komputer 1 IP-nya 192, kemudian di belakangnya 1. Di komputer 2 kita ubah yang di digit paling belakang itu diubah menjadi 2 untuk membedakan antara komputer nomor 1 dengan komputer nomor 2. Begitu juga komputer nomor 3, komputer nomor 4, dan komputer nomor 5. Kita bedakan digit paling belakang itu dibedakan ya. Untuk komputer 1 digit belakangnya 1, komputer 2 digit belakangnya 2, komputer 3 digit belakangnya 3, komputer 4 digit belakangnya adalah 4, dan komputer 5 digitnya adalah 5. Ini untuk membedakan komputer nomor 1 dengan komputer yang lainnya. Untuk alur datanya adalah pengiriman datanya ini merupakan satu arah ya, dalam pengiriman data. Misalkan komputer 1 itu akan mengirimkan data ke komputer nomor 4. Maka data tersebut dia akan melewati komputer nomor 2 dan komputer nomor 3. Tidak bisa langsung ke komputer nomor 4. Dia harus melewati komputer 1, komputer 2 dan komputer 3 terlebih dahulu. Karena alur dari datanya itu adalah searah. Karakteristik dari sebuah jaringan topologi ring itu adalah yang pertama lingkaran tertutup yang berisi node-node.
node ini adalah IP address yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang 192.168.1.1 dan seterusnya. Itu adalah sebuah node atau IP address. Karakteristik yang kedua, tampilan layarnya atau tampilan jaringannya, bentuk dari jaringan topologi tersebut merupakan tampilan yang sederhana. Karakteristik yang ketiga, sinyal mengalir dalam satu arah. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, dalam melakukan pengiriman data, dia berurutan mulai dari si pengirim kemudian dilanjutkan ke komputer selanjutnya. Kalau yang mengirim mulai dari komputer yang kedua dan mau mengirim ke komputer 5, berarti dia akan melewati komputer 3 dan komputer 4. Karakteristik yang keempat, jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti. Ini akan otomatis ya, karena sinyal atau pengaliran datanya itu adalah merupakan pengaliran data satu arah, sehingga pada saat ada salah satu kabel itu putus, maka semua jaringan juga akan terputus. Karakteristik selanjutnya yaitu tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator sehingga kelihatannya seperti topologi star. Nah, maksud dari karakteristik ini adalah untuk membuat sebuah jaringan topologi ring ini kita tidak bisa dilihat secara fisik, karena kalau kita lihat secara fisik itu bisa dikategorikan sebagai topologi star. Nah, karena nanti dalam penyusunannya antara topologi ring dengan topologi star itu sama, penyusunan atau penempatan isinya atau penempatan komputernya. Nah, cuman untuk membedakan mana yang topologi ring dengan mana yang topologi star, itu direalisasi dalam penyambungan atau penghubungan kabel ke dalam konsentratornya. Itu yang membedakannya. Kelebihan dari jaringan topologi ring itu yang pertama, dapat menghindari tabrakan file ya, pada saat pengiriman data. Itu bisa dihindari karena jaringan topologi ring ini adalah arusnya adalah satu arah. Kelebihan yang kedua, biayanya lebih murah dibanding dengan topologi star. Kelebihan selanjutnya, mudah untuk dibangun. Kelebihan yang terakhir, semua komputer pada jaringan memiliki status yang sama. Nah, kelemahan pada jaringan topologi ring. Topologi ring ini juga memiliki kelemahan, di samping ada kelebihannya. Yang pertama, apabila ada kabel putus, semua komputer tidak bisa digunakan. Kemudian kelemahan yang kedua, sulit untuk pengembangan ke jaringan yang lebih luas. Itu dua kelemahan dari topologi ring. Nah, sekarang masuk ke jaringan komputer dengan jaringan yang berjenis topologi bus. Jaringan topologi bus ini dia menghubungkan beberapa komputer, membuat sebuah antrean dan menggunakan kabelnya adalah kabel koaksial. Ini adalah gambar dari topologi bus. Nah, dia komputernya disusun secara berantrian. Nah, kemudian untuk koneksinya atau kabelnya itu menggunakan kabelnya adalah kabel koaksial. Karakteristik dari sebuah topologi bus yang pertama itu adalah merupakan
satu kabel yang kedua ujungnya ditutup. Karakteristik topologi bus yang kedua itu umumnya digunakan karena dalam melakukan instalasinya sangat sederhana. Karakteristik selanjutnya, sinyal dalam melakukan pengiriman data itu dua arah dan memungkinkan terjadinya suatu collision atau tabrakan. Karakteristik yang terakhir, jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti. Itu adalah karakteristik dari sebuah topologi bus. Kelebihan dari topologi bus yang pertama itu adalah biaya lebih murah dibanding dengan topologi star. Kelebihan kedua, tidak dibutuhkan konsentrator atau sebuah switch hub. Kelemahannya yang pertama itu adalah sering terjadi tabrakan file data pada saat melakukan pengiriman. Kelemahan kedua, untuk pengembangan ke jaringan yang lebih luas mengalami hambatan. Selanjutnya, jaringan komputer yang berjenis topologi star. Jaringan komputer dengan berjenis topologi star, dia menghubungkan beberapa komputer membentuk seperti bintang melalui sebuah switch hub dengan kabel yang berjenis UTP. Nah, ini adalah gambar dari sebuah jaringan topologi star. Ini bisa dilihat. Nah, ini yang sebelah kiri, kalau kita gambar dengan kabel kita luruskan, dan yang sebelah kanan itu kabelnya kabel tidak diluruskan. Dan yang di tengah ini adalah sebuah switch hub untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Dan semua komputer-komputer itu dihubungkan dalam switch semua. Karakteristik dari sebuah topologi star yang pertama, dia mudah untuk dikembangkan. Yang kedua, setiap node atau IP address itu berkomunikasi langsung dengan central node di dalam sebuah switch hub. Karakteristik yang ketiga, jika salah satu segmen kabel putus, jaringan komputer lainnya itu tidak terganggu, masih bisa berjalan, meski ada salah satu kabel yang terputus. Karakteristik yang terakhir, dapat digunakan kabel yang lower grade, artinya pada saat pembangunan jaringan komputer yang berjenis topologi star ini, meskipun kabelnya lower grade, artinya kabel yang murahan, itu tidak berpengaruh pada saat melakukan transfer data. Tetap pada saat melakukan transfer data itu lancar-lancar saja. Kelebihan dari topologi star, yang pertama, jaringan mudah untuk dikembangkan. Yang kedua, jika terdapat salah satu kabel putus, maka komputer yang lainnya itu tidak bermasalah. Seluruh jaringannya masih tetap bisa berjalan. Kelebihan yang ketiga, kontrol manajemen lebih mudah. Kelemahan dari topologi star yang pertama, jika konsentrator ataupun switch hub itu rusak, semua komputer jaringan tidak berfungsi. Ini secara otomatis ya, karena semua kabel yang terkoneksi di setiap komputer itu masuk ke dalam switch hub semua, sehingga pada saat switch hub itu rusak, maka komputer tidak bisa difungsikan. Kelemahan yang kedua,
Bila pengiriman data bersamaan, itu dapat terjadi collision, bisa terjadi tabrakan file. Collision itu adalah mengalami tabrakan file. Jaringan komputer yang berjenis topologi tree itu adalah jaringan komputer yang dibangun seperti topologi star yang dihubungkan melalui sub-node dalam satu central node. Nah, ini adalah bentuk dari topologi starnya, bisa dilihat gambarnya antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Kalau dilihat untuk jenis jaringan komputer topologi tree ini adalah seperti gabungan antara topologi bus dengan topologi star. Kalau kita lihat di penempatan komputernya itu seperti jaringan komputer yang berjenis bus, tapi untuk pengkabelannya karena dihubungkan dengan switch hub itu seperti jenis jaringan komputer yang berjenis topologi star. Sehingga ada yang mengatakan bahwa jenis dari jaringan komputer topologi tree ini adalah sebuah gabungan antara topologi star dengan topologi bus. Kelebihan dari sebuah jaringan komputer yang berjenis topologi tree yang pertama adalah jaringan ini mudah untuk dikembangkan. Yang kedua, semua data dapat terpusat menjadi satu area kerja. Nah, kelebihan yang ketiga, bisa dikontrol manajemen dengan sangat mudah. Kelemahan dari topologi star yang pertama, bila pengiriman data bersamaan itu bisa mengalami collision. Kelemahan yang kedua, bila terjadi kabel putus pada komputer tingkat atas, maka komputer di bawahnya itu tidak bisa digunakan. Nah, ini karena dalam pengoneksian kabelnya itu menggunakan sama persis seperti pengoneksian kabel di topologi star. Sehingga pada saat komputer pada tingkat yang atas itu putus, maka di tingkat bawahnya juga akan mati atau tidak bisa berfungsi. Topologi mesh. Topologi mesh itu adalah sebuah jaringan komputer di mana setiap terminal terhubung secara langsung ke semua terminal. Ini gambar dari sebuah jaringan yang berjenis topologi mesh, yaitu kalau dilihat semua terminal di komputer itu saling berhubungan langsung. Kelebihan topologi kelebihan dari jaringan komputer yang berjenis topologi mesh. Yang pertama, komputer dapat berhubungan dengan komputer lain secara bebas. Nah, ini tidak jelas ya, karena jenis topologi ini antara komputer satu dengan komputer lainnya itu saling berhubungan secara langsung. Kelebihan yang kedua, apabila ada link yang tidak digunakan, saluran lain masih dapat digunakan, jadi tidak terpengaruh. Meskipun ada satu komputer di dalam pengkabelannya itu mengalami permasalahan, maka tidak terpengaruh oleh komputer yang lainnya. Nah, artinya komputer yang lainnya tetap bisa berfungsi jaringannya.
Kelemahan dari topologi mesh yang pertama itu adalah biaya dalam melakukan penginstalasian atau dalam melakukan pembangunan jaringan ini dikategorikan sebagai biayanya cukup mahal. Kelemahan yang kedua, pada topologi mesh, pada saat melakukan kontrol itu sangat sulit diterapkan. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Kemudian terkait pertanyaan tentang materi hari ini bisa diisi link yang sudah saya sediakan seperti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.